Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana, stambuk L1A1 18041. Saya merupakan mahasiswi jurusan Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Samoleo. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi persyaratan mata kuliah praktikum kesehatan ternak. Dalam video ini saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara membuat preparat hapusan darah pada hewan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisandiani, stambuk L1A1 18037. Saya merupakan mahasiswa jurusan Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Samoleo. Maksud saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi persyaratan praktikum mata kuliah kesehatan ternak. Pada praktikum ini saya akan menjelaskan kembali bagaimana tata cara pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak. Praktikum ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi gambaran sel darah merah dan juga sel darah putih, serta memahami fungsinya masing-masing. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengenali oksigen. Nah, kekurangan eritrosit merupakan indikasi klinik kejadian dari anemia. Salah satu cara untuk pemeriksaan darah yaitu dengan pembuatan preparat hapusan darah. Kemudian dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Pemeriksaan sediaan darah umumnya digunakan untuk membantu pemeriksaan kelainan darah dan juga infeksi parasit yang terdapat pada hewan ternak. Dari praktikum pembuatan preparat hapusan darah yaitu agar mahasiswa dapat memahami proses pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak. Adapun luaran dari praktikum yang diharapkan adalah agar mahasiswa setidaknya memiliki pengetahuan mengenai pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak. Dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yang pertama adalah mikroskop. Mikroskop yang digunakan adalah mikroskop cahaya. Kegunaannya yaitu untuk membantu mengamati atau memeriksa preparat hapusan darah yang akan diamati. Selanjutnya adalah kapas. Kapas berfungsi sebagai alat sterilisasi pada saat pengambilan darah hewan ternak. Kapas ini nantinya akan diberi alkohol dan kemudian diusapkan pada bagian tubuh ternak yang akan diambil darahnya. Selanjutnya adalah tabung EDTA. Tabung EDTA ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sampel darah ternak yang telah diambil. Selanjutnya adalah kaca objek. Kaca objek ini berfungsi sebagai media tempat penyimpanan sampel darah yang akan diamati di bawah mikroskop cahaya untuk membuat preparat hapusan darah. Hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan kaca objek yaitu kaca objek ini harus benar-benar bersih dari lemak ataupun mikroba lainnya. Selanjutnya adalah spoid. Spoid digunakan untuk mengambil darah pada tubuh ternak. Alat yang terakhir adalah gelas beaker. Gelas beaker ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung metanol. Setelah kita mengetahui alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini, selanjutnya kita akan membahas bahan apa saja. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol yang digunakan adalah alkohol 7%. Cara menggunakan alkohol ini yaitu dengan cara meneteskan secukupnya pada kapas yang telah disediakan. Selanjutnya tentu saja kita membutuhkan hewan ternak sebagai bahan yang akan kita ambil sampel darahnya untuk dibuatkan preparat hapusan darah. Bahan selanjutnya adalah metanol. Metanol ini berfungsi sebagai larutan fiksasi untuk menghentikan proses metabolisme sel tanpa mengubah kadar atau struktur dari sel darah yang akan kita amati nanti. Selanjutnya adalah cat Giemsa atau pewarna Giemsa. Cat Giemsa ini berfungsi untuk mewarnai membran sel dan juga inti sel, di mana inti sel memiliki daya ikat yang tinggi terhadap Giemsa dibandingkan dengan daya ikat membran sel lainnya. Selanjutnya kita masuk pada prosedur kerja praktikum ini. Tahap pertama adalah mengambil sampel darah pada hewan ternak yang telah disiapkan. Terlebih dahulu bagian tubuh ternak yang akan kita ambil darahnya
harus dibersihkan atau disterilisasi dengan menggunakan alkohol. Pada praktikum ini, kita menggunakan hewan ternak ayam sebagai hewan ternak yang diambil darahnya. Darah diambil pada bagian vena pectoralis dari hewan ternak menggunakan spoit. Selanjutnya, sebanyak 1 tetes sampel darah diteteskan pada salah satu ujung dari kaca objek. Selanjutnya, dengan menggunakan salah satu sisi dari kaca objek yang lain, dilakukan ulas darah dengan kemiringan konstan kurang lebih 60 derajat. Dalam membuat ulasan darah kaca objek yang kedua itu harus ditarik dengan cepat ke arah kiri sehingga berbentuk vilen atau selaput yang tipis dan juga rata di sepanjang kaca objek. Pengulasan dapat dilakukan pada 2 atau 3 kaca objek untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, kaca objek yang tadi dibiarkan hingga kering. Selanjutnya, setelah kering, preparat bilas yang tadi akan difiksasi dengan menggunakan metanol. Tahapan fiksasi ini bisa dilakukan dengan cara menetesi preparat ulas dengan 2 tetes metanol, kemudian mendiamkannya selama 5 menit ataupun juga merendam preparat ulas ke dalam larutan metanol selama 5 menit. Setelah dilakukan fiksasi, preparat ulas harus kembali dikeringkan. Tahapan selanjutnya adalah pemberian cat Giemsa. Pewarnaan dengan cat Giemsa dilakukan dengan cara meneteskan cat Giemsa pada gelas objek. Pada preparat apus, kita harus pastikan bahwa seluruh bagian dari kaca objek ini tertutupi atau terwarnai oleh larutan cat Giemsa. Pewarna yang kita gunakan dalam praktikum ini yaitu cat Giemsa 10%. Tujuan dari pewarnaan ini yaitu untuk mempertajam atau memperjelas bagian elemen jaringan agar dapat dibedakan dan mudah ditelaah di bawah mikroskop. Setelah kaca objek sudah tertutupi oleh cat Giemsa, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan, preparat apus tadi yang telah diwarnai cat Giemsa menggunakan cat Giemsa dicuci dengan menggunakan larutan aqueous atau air setelah itu dikeringkan. Setelah dikeringkan, kemudian preparat dapat diamati atau diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Gepalkan tanganmu dan angkat tanpa ragu, tunjukkan pada dunia kalau kita bisa. Sorakan suaramu dan janganlah kau ragu, bersama kita